Krista, fat graft itu kira-kira berapa lama pemrosesannya dari liposuction sampai ditanyakan ini purifikasi sampai dengan placement atau penerapannya ke pasien? Dan apakah boleh dilakukan oleh seorang dokter estetik? Silahkan, Dokter Krista. Oke, baik. Makasih Dokter Karin pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab. Untuk dari awal kita ambil lemak, kemudian proses purifikasi sampai akhirnya kita placement dari lemaknya itu sangat bergantung pada yang pertama berapa jumlah lemak yang kita butuhkan dulu. Kalau misalnya kita mau mengisi di bagian wajah, tentunya kan sangat sedikit lah yang kita butuhkan. Mungkin hanya sekitar 10 sampai 20 cc gitu paling banyak misalkan untuk mengisi seluruh wajah. Sehingga yang kita ambil juga sedikit, tentunya pada saat pengambilan lemak itu bisa sangat cepat, bisa kurang lebih setengah jam gitu. Dan pada proses purifikasinya ini, nah ini yang akan berbeda-beda nih dok. Tiap surgeon punya gaya yang berbeda-beda. Ada yang gayanya harus di centrifuge dulu dengan teknik ini itu gitu. Atau yang cukup di canted atau yang ditunggingkan saja gitu. Kemudian kita ambil bagian lemaknya saja. Nah itu tentunya perkiraannya antara waktunya sekitar setengah jam atau sampai 40 menit gitu ya. Setelah itu kita yakin bahwa lemaknya sudah benar-benar pure, kemudian kita masukkan ke bagian yang kita inginkan. Nah, begitu kita masukkan di bagian yang kita inginkan, ini juga kalau di bagian wajah, kalau hampir whole wajah, tentu saja perlu waktu yang lebih lama dibandingkan dengan misalnya kita hanya mengisi bagian di nasolabial saja atau di bagian di bawah bagian kelopak mata bagian bawah gitu. Jadi more and less perlu waktu sekitar 1-2 jam jika prosedurnya itu yang tidak begitu banyak yang kita ingin masukkan ya. Kecuali kalau misalnya kita perlu mengisi bagian yang lebih volume yang lebih besar, misalkan contohnya di payudara, tentunya karena donornya juga yang diperlukan lebih banyak. Nah, pasti waktu yang diperlukan juga jauh lebih lama. Kemudian, apakah dokter estetik bisa melakukan fat graft? Nah, ini kan kembali lagi ke kompetensi ya. Kebetulan yang saya tahu yang jelas punya kompetensi untuk liposuction, kan proses fat graft itu pertama kali liposuction ya. Yang punya kompetensi untuk liposuction adalah seorang dokter bedah plastik. Nah, untuk bidang keilmuan yang lain, saya tentunya tidak bisa, bukan kompetensi saya untuk bicara di sini, namun saya hanya bisa menekankan bahwa yang saat ini yang punya kompetensi, yang jelas mempunyai kompetensi untuk pengambilan lemak adalah dokter bedah plastik. Gitu. Baik, sangat jelas sekali Dokter Krista. Betul sekali bahwa sampai saat ini memang kompetensi yang bisa ya dokter yang dinyatakan memiliki kompetensi untuk menyedot lemak atau melakukan liposuction adalah dokter bedah plastik. Ya sayangnya fat graft itu kan harus dimulai dengan teknik liposuction dulu. Ya. Nah, oh iya, ini baik, saya putar dulu deh ke Dokter Jo lagi, biar adil. Ya. Dokter Jo. Ya, Dok. Banyak sekali nih pertanyaan ya. Apakah bedah ya pembesaran payudara atau pengisian filler atau tarik benang ya, penanaman benang untuk tarik wajah ya. Apakah semua itu ada jangka waktu pemakaiannya? Dan bagaimana tuh kalau sudah jangka waktu pemakaian itu terlewati? Bagaimana tuh Dokter Jo? Terima kasih. Tadi saya juga sempat lihat-lihat tuh kolom pertanyaan ya. Rasanya masih ada simpang siur tuh antara injeksi silikon dengan penggunaan implan silikon. Nah, ini saya mau luruskan dulu biar nanti peserta dan rekan-rekan sejawat apoteker semuanya jelas ya. Jadi penggunaan silikon yang untuk medical grade atau untuk suatu prosedur medis ya, itu hanya 2 macam, yaitu silikon gel dan silikon yang padat. Itu yang medical grade.
Jadi biasanya kalau digunakan untuk payudara misalnya, dia silikon gel bentuknya dalam kantong. Kemudian kalau katakanlah untuk operasi hidung, itu silikon yang padat dan dia bentuknya benar-benar solid gitu ya. Memasukkan silikon ini tidak pernah dengan teknik penyuntikan. Jadi silikon yang medical grade tidak pernah dimasukkan ke tubuh kita melalui suatu proses. Nah, kalau yang sekarang banyak diiklankan tapi salah gitu ya, adalah prosedur penyuntikan silikon yang cair. Silikon yang cair itu adalah industrial grade. Nah, ini sangat penting untuk teman-teman apoteker ya, bahwa silikon yang bentuknya cair dan disuntikan itu ilegal karena dia industrial grade dan tidak boleh disuntikan ke tubuh kita. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya komplikasi. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, jangka waktu gitu ya. Sekarang kita kalau mau bicara tentang implan payudara dulu ya. Tadi salah satu yang ditanyakan adalah pembesaran payudara. Pembesaran payudara menggunakan implan yang bahannya silikon gel tadi, biasa memang jangka waktunya ya bergantung pada durability dari si implannya itu sendiri. Biasanya sih memang bisa sampai puluhan tahun kalau merek yang baik, kemudian waktu operasi juga baik gitu ya. Biasanya dia bermasalah baru dikeluarkan. Bermasalah itu ya komplikasi gitu. Tapi seandainya tidak ada masalah dia akan bertahan lama. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi tarik benang atau injeksi filler gitu ya. Nah, prosedur-prosedur ini kan prosedur minimal invasif dan non-surgery. Prosedur surgery pun semuanya juga memang ada jangka waktunya. Mengapa begitu? Karena proses penuaan kan berjalan terus, dok. Jadi, bisa saja kita sekarang sudah baik gitu kondisinya, tapi kan seiring berjalannya usia, proses penuaan berlanjut, maka terjadi perubahan penuaan juga. Jadi, akhirnya efeknya hilang. Khusus untuk benang dan filler, nah memang ini biasanya digunakan bahan-bahan yang bisa diserap. Jadi dia akan hilang. Filler yang paling sering digunakan itu hyaluronic acid ya, atau asam hyaluronat. Biasanya pada umumnya itu 6 bulan dia sudah diserap oleh tubuh. Hilang sama sekali. Nah ini berbeda dengan tadi yang dipresentasikan Dr. Krista, bahwa dengan lemak dia sifatnya lebih permanen karena dia sel hidup ya, berasal dari badan kita sendiri. Nah, justru filler yang, kalau yang sintetis ya, filler yang bagus itu adalah yang hilang 100%. Jangan sampai bersisa. Kalau bersisa, kita curiga bahwa lagi-lagi baliknya tadi, silikon cair yang dia sebenarnya tidak boleh digunakan untuk prosedur medis. Lalu untuk tarik benang juga sama. Benang yang digunakan itu pada umumnya benang yang bisa diserap. Jadi seiring berjalannya waktu tentu efeknya akan hilang. Kira-kira seperti itu, dok. Apakah sudah terjawab semua? Baik, terima kasih sekali Dr. Jo, sangat jelas ya. Jadi itu yang patut menjadikan reminder bagi para peserta bahwa tidak ada satupun injeksi silikon industrial grade ya, silikon cair yang boleh disuntikan ke tubuh manusia. Jadi tolong dibedakan benar tuh antara yang medical grade itu untuk implan payudara adalah silikon gel yang terbungkus kapsul seperti tadi di video yang awal ditayangkan oleh Dr. Johannes, ya. Jadi bukan injeksi silikon cair, itu nggak boleh. Ya. Baik. Selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Khadijah, antisipasi sediaan farmasi apa yang harus disiapkan untuk mengantisipasi ya kalau saat treatment terjadi alergi atau shock. Silakan, Ibu Khadijah. Antisipasi apa untuk pasien-pasien yang akan mengalami shock ya, takutnya pada saat tindakan terjadi shock anafilaksis. Berarti biasanya kami menyediakan kotak-kotak emergency di troli-troli di sekitar poli, di poli dokter di ruangan OK. Biasanya terdiri dari injeksi adrenalin, epinefrin yang dosisnya 0,5 ml, nanti akan diinjeksikan. Dan biasanya durasinya adalah setiap 5 menit kita lihat dulu tensinya apakah sudah normal, saturasinya, dan tentunya juga ketersediaan oksigen ya di ruangan poli, oksigen di ruangan poli atau di ruangan bedah untuk mengantisipasi pasien jika terjadi shock anafilaksis itu, dok. Dan itu sesuai sebenarnya ya dengan aturan dari Dinas Kesehatan ya, Ibu Khadijah ya. Dan pada saat visitasi biasanya itu semua akan dicek
Jadi jangan Benar. Akan dicek di setiap ruangan, Dok. betul sekali. Dan ya tentu saja itu adalah hal yang baik untuk mengantisipasi terjadinya alergi atau shock, karena kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu pasiennya alergi atau tidak. Ya, banyak zat-zat juga yang tidak bisa sebenarnya dilakukan tes dulu, tidak seperti Iya, antibiotik. betul. Ya, betul. Terima kasih. Dan saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk